Soimah bareng Aksa dan Yosia di acara TV. Momen hangat keluarga Soimah jadi sorotan. Ada artis-artis ibu kota, ya ampun, ada artis-artis ibu kota. Iya, bintang tamu yang harganya paling mahal cuman Mae. Kebahagiaan keluarga besar Soimah tampaknya masih terus berlanjut usai pernikahan putra sulungnya Aksa Uyun Dananjaya dengan Yosika Ayumi. Kali ini Soimah bersama Aksa dan Yosika dikabarkan akan hadir dalam sebuah acara televisi untuk berbagi cerita mengenai perjalanan cinta, proses pernikahan, hingga kehidupan mereka setelah resmi menjadi keluarga baru. Kabar-kabar yang saya dengar ini Mas Aksa sama Mas Diksa ini mau diundang ke TV ya? Kayaknya belum disampaikan ke Mas Aksa dan Diksa ya, sama ayah ya? Oh, enggak. Ya karena kita itu kan penuh kejutan ya itu ya. Jadi ya sekarang ini juga terkejut posisinya. Kehadiran ketiganya tentu menjadi sesuatu yang dinantikan publik, mengingat kisah keluarga Soimah belakangan ini begitu banyak mendapat perhatian dan dukungan dari masyarakat. Tak hanya membahas kemeriahan pesta pernikahan, banyak yang penasaran bagaimana keseharian Aksa dan Yosika setelah resmi menjadi suami istri. Oke nih, suamiku udah siap. OTW. Oke, setiap kali muncul tak tutupi. Panelnya kurang ya, Bu? Komplit soalnya bisa ada event di kampus. Terus saya lagi ada tamu. Iya, udah. Yang bisa cuman kita bertiga. Kat. Yang slow saja. Selamat menempuh hidup baru. Makasih. Mesti searching nama aku. Oh, enggak, kemarin aku lihat loh. Berarti emang terkenal ya? Iya, kenal loh. Set, lanjut Aksa mampir beli celana. Wes, ayo buat pulang. Asupan sayur dulu, karena habis itu aku mau minum vitamin. Cukup. Karena ditum pulang, jadi hari ini aku cuci piringku sendiri. Katanya ibu peres. Ini ngapain nih? Genit. Karena ini mami, jadi kita ajakin ibu movie time di kamar kita. Nonton drakor ini. Ini ibu liar-liar, aku juga udah ngantuk. Menariknya, meski kini menjadi pasangan yang tengah menjadi sorotan, keduanya tetap tampil sederhana dan apa adanya. Banyak warganet menilai bahwa sikap rendah hati yang dimiliki Aksa dan Yosika tidak lepas dari didikan Soimah dan sang suami Herwan Prandoko. Di tengah perhatian publik yang begitu besar, pasangan muda ini tetap menjalani kehidupan dengan santai, dekat dengan keluarga dan jauh dari kesan berlebihan. Kesederhanaan itulah yang justru membuat banyak orang semakin menyukai mereka. Bahkan tak sedikit yang kembali menyinggung cerita Soimah yang dulu sempat viral karena mengaku pernah mengospek Yosika sebelum merestui hubungan dengan Aksa. Namun kini setelah Yosika resmi menjadi menantu, banyak yang menilai bahwa semua proses tersebut dilandasi oleh rasa sayang dan keinginan seorang ibu untuk memastikan putranya mendapatkan pasangan terbaik. Hubungan Soimah dan Yosika yang kini terlihat begitu dekat menjadi bukti bahwa cinta dan ketulusan mampu menghapus segala keraguan. Dari yang dulu hanya calon menantu, kini Yosika telah menjadi bagian penting dalam keluarga besar Soimah. Giringnya kemana-mana. Orang aku ngomongin ospek pacar anakku aja udah kemana-mana. Giringnya udah kemana-mana. Tidak hanya masyarakat, sejumlah rekan artis juga turut memberikan perhatian dan dukungan kepada keluarga kecil ini. Nama-nama seperti Raffi Ahmad, Irfan Hakim, Karen Delano, hingga Anwar BAB disebut ikut berbahagia melihat perjalanan rumah tangga Aksa dan Yosika yang dimulai dengan penuh doa dan restu. Dalam penyajian membawa aura ada Jawa yang diterapkan mantap Dan Jadi di seminteredan. Karena aku kudune pecah. Wah, nih edan-edanan tenan. Derek bingai Mbak Soimah ini. Makasih sekali. Episode berikutnya berarti iso 5 tahun lagi. Top, mantap itu bis.
Banyak yang mengaku kagum melihat keharmonisan keluarga tersebut. Tidak hanya karena kebanggaan pernikahannya, tetapi juga karena kehangatan yang terpancar dalam keseharian mereka. Menariknya lagi, karakter Aksa dan Yosika yang ceria, komunikatif, dan memiliki selera humor yang baik membuat banyak warganet menilai keduanya memiliki bakat di dunia hiburan. Kehadiran mereka di berbagai konten media sosial maupun acara keluarga kerap mengundang perhatian karena dianggap natural dan menghibur. Tak sedikit pula yang berharap pasangan muda ini suatu saat akan mengikuti jejak Soimah untuk berkarir lebih luas di dunia hiburan nasional. Dengan pembawaan yang santai dan kemampuan berinteraksi yang baik, Aksa dan Yosika dinilai memiliki potensi untuk berkembang sebagai figur publik. Banget, Bud. Coba lihat kamu nyuci apa, Bud? Lihat. Wah, Yang kamu jemur itu apa? Coba lihat. Yang kamu jemur. kali. Ada artis-artis ibu kota, ya ampun, ada artis-artis ibu kota. Iya kan. Bintang tamu yang harganya paling mahal cuman Mae. Iya, aku ternyata artis ya. Artis bukan artis yang ecek-ecek lagi, artis besar loh. Ya Allah, hebatnya aku gitu. Ya Allah. Gitu. Ya. Kalau pas sendiri gitu ya sambil ngelamun gitu ya. Ya Allah. Aku ini ya. Allah. Itu lagi ngomong. Itu aku ya. Ya Allah, ditonton orang se-Indonesia. Hebat ya. Aku artis besar ya ternyata. Ya Allah. Meski demikian, di tengah berbagai pujian dan perhatian yang datang, doa-doa terbaik tetap mengalir untuk keduanya. Banyak yang berharap rumah tangga Aksa dan Yosika selalu dipenuhi kebahagiaan, keberkahan, dan keharmonisan. Tak sedikit pula warganet yang mendoakan agar pasangan pengantin baru ini segera diberikan keturunan yang soleh dan soleha, sehingga kebahagiaan keluarga Soimah semakin lengkap di masa mendatang. Pada akhirnya, kisah Aksa dan Yosika bukan hanya tentang sebuah pernikahan yang megah, melainkan tentang keluarga yang dibangun dengan cinta, restu, kesederhanaan, dan nilai-nilai kehidupan yang begitu kuat. Dan itulah yang membuat perjalanan mereka terus menarik untuk diikuti, serta menginspirasi banyak orang. Seenak itu tinggal di Jogja tuh, gue penasaran orang-orang tuh sampai selalu bilang kalau tinggal di Jogja itu santai, nggak ngoyo, kalem, biaya makan aja murah semuanya. Seenak itu ya tinggal di Jogja. Seenak itu. Bahkan dulu sebelum aku jadi orang Jogja, sebelum nikah, waktu aku kan masih dari Pati itu kan sekolah ke Jogja. Itu merasakan suasana Jogja tuh, ini aku harus dapat suami orang Jogja biar aku bisa tinggal di Jogja. Akhirnya si Koko. Akhirnya dia yang aku pelet. Ya, Jadi kalau jadi nggak syuting terus kamu tutup tanam. Tutup tanam di rumah aja, apa ya? Mungkin ini juga teguran dari Tuhan, biar aku bisa dampingin anak-anak. Dan Nanti aku ambil hikmah yang baiknya aja. mungkin juga kayak kita nih kan kalau kerja tiap hari itu kadang-kadang suka ada yang terlupakan, bukan terlupakan orangnya, terlupakan waktunya. Iya. Bisa dapat akhirnya punya waktu banyak Kan ya. aku selama ini kan dulu waktu bener-bener masih padat kan aku sering merasa dosa sama anakku. Karena nggak bisa dampingin tiap hari, nggak bisa antar sekolah apa segala macam. Kamu 3 kan? Dua. 2 kan? Selama itu kan aku sering berdoa, kapan ya aku libur agak panjang gitu biar bisa dampingin anak-anak. Tapi ya semua apa ada hikmahnya. Kebetulan gaya hidupku kan lu tahu sendiri, aku nggak yang gaya hidup yang glamor yang harus gimana, ya tetap aja kampung gitu. Jadi pola makan, pola hidup apa, jadi aku nggak ada beban yang harus menampilkan yang karena nggak syuting yang harus gimana tuh nggak ada beban. Makannya, apanya semuanya sama. Itu hebatnya lu, itu sederhananya lu. Jadi lu nggak pusing gitu ya. Nggak pusing aku untuk. Lu tuh nggak ngoyo gitu. Maksudnya orang kan, ya ada orang yang ya, tapi lu mah santai aja kalau ada kerjaan ya ayo. Kalau enggak ya. Tapi jangan lama-lama juga. Iya. Maksudnya kalau misalnya nanti kelamaan ya tinggal telepon Raffi aja.